Masih ada trauma bagi masyarakat Ponorogo saat banjir kembali meluap di awal Desember 2024 kemarin. 7 kecamatan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terendam bahkan sampai mengakibatkan korban jiwa. Ada warga kecamatan Melarak yang hingga tewas terseret arus. Tapi ada cerita lain mengenai peristiwa banjir di Ponorogo. Masih kuat diingatan warga mengenai peristiwa banjir 17 tahun silam, tepatnya bulan Desember 2007. Terjadi banjir yang diklaim sebagai salah satu peristiwa banjir terbesar sepanjang sejarah Kabupaten Ponorogo. Aku mengunjungi langsung salah satu wilayah terparah saat banjir tahun 2007 terjadi. Ada prasasti banjir Ponorogo dan aku juga berbagi cerita dengan warga yang mengalami langsung kejadian. Banyak ingatan mengerikan yang ia ceritakan. Banjir paling parah itu kemarin 2007. Aliran air itu kencang banget, meluap, terus tingginya 3 meter itu. Yang terjebak utara itu ada korban jiwa. Ia juga mengingatkan kita akan pentingnya mengingat dan belajar dari peristiwa yang telah terjadi. Banyak pembangunan infrastruktur itu juga cuma sekedar bangun, mikirnya gimana caranya ini duit. Karena masifnya sejarah itu tidak seolah-olah tidak menguntungkan hari ini. Itu nggak pernah jadi pembelajaran. Gimana ceritanya? Dan inilah jurnalisme warga. Aku berkunjung ke Desa Ngunut, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Desa ini merupakan salah satu wilayah terparah saat banjir Ponorogo 2007. Di sana berdiri salah satu monumen banjir Ponorogo yang dibuat untuk mengingat peristiwa menyedihkan itu. Prasasti banjir Ponorogo 26 Desember 2007. Tak menuhi banjir. Ini loh. Air setinggi 3 meter merendam rumah-rumah warga. Pada saat kejadian itu awakmu SMP Pak ya? SMP kelas 1 Tanggal 26 Desember 2007 tengah malam boy. 12 tengah malam tiba-tiba ada pengumuman banjir musola itu musola banyune wis sakmene kene nah wi wong panik petangi mergo enek pengumuman saka musola banyak yang banjir gak iso lewat kidul, gak iso lewat lor, seneng ngetan lewat sawah, benda terus motor kan nggak bisa di 3 meter. Ini titik paling parah pada saat itu ya. Bukan hanya titik paling parah, tapi selama mbahku ada di sini banjir paling parah itu kemarin itu 2007. Di utara itu ada korban jiwa, tapi kalau di daerah sini bukan korban jiwa, tapi banyak yang terjebak. Aliran air itu kencang banget. Lama-kelamaan meluap, terus tingginya 3 meter itu. Mereka ngasih tahu bahwa yang terjebak orang-orang SAR itu nyelamatin, tapi itu juga kesulitan karena alirannya itu deras banget. Banyak yang ini ya, ternak sapi, kambing itu kan banyak yang hanyut. Biasanya kan cuma meluap di mana di makam tadi. Tapi ini sampai 2-3 kali mengungsi. Penggenangnya agak lama. Hujan sejak kapan itu? Tanggal 26 Desember itu sebetulnya? Waktu 2007 itu hujan 2 hari kan? 2 hari sebelumnya hujan? Intensitas tinggi dan merata. Kalau cuma daerah Karsidenan hujan gitu ya, 2 hari ya nggak masalah. Tapi ini kan seluruh Jawa kemarin. 2007 itu seluruh Jawa? Seluruh Jawa kan? Mungkin jadi salah satu orang yang kemudian mengungsi di Pendopo ya? Enggak, bukan Pendopo, balai desa. Balai desa. Balai desa kene. Balai desa. Dan gara-gara itu kan waktu kuliah aku juga ikut tim SAR. Ikut sekolah sungai, terus ikut ya karena punya pengalaman banjir ya tahulah bagaimana korban banjir itu pikir gitu loh. Jadi banjir itu penyebabnya adalah hujan yang deras dan aliran sungai tinggi. Aliran sungai yang memang sempit gitu ya. Bengawan sini kan ikutnya Das Bengawan Solo kan, meskipun namanya Bengawan Madiun ya. Das Bengawan Solo itu kan paling pengendapannya paling cepat, ton gitu loh per tahunnya. Nah itu kadang itu nggak terfikirkan di daerah kabupaten bahwa
Ya, karena itu hasil riset ya, Ya. hasil riset. Mungkin kalau dari balai sungai itu ada rekomendasi tidak ditindaklanjuti. Infrastruktur yang tidak terlihat kan itu diprok lagi terus biar alirannya lancar, itu kan juga nggak terpikirkan. Selain itu kan banyak ini juga tuh pengundulan hutan. Dampaknya nggak terlihat, tapi ketika intensitas hujan itu tinggi, otomatis kan aliran air dari pegunungan itu kan turun langsung, nggak ada penghambatnya. Kayak di Trenggalek kan sering kan, jadi longsor kan gara-gara kayak gitu juga, nggak ada penyangganya, nggak ada penguat tanahnya, nggak diikat gitu loh airnya. Itu satu itu pengendapan. Dulu kan sini sampah juga banyak di sungai, buang sampah, bendungan. Terus yang paling penangannya harus lama itu kan soal pengundulan hutan. Sing kesadaran sing bisa dilakukan secara instan, harus jangka panjang dan harus melibatkan semua orang, kesadaran pribadi terutama ya. Melihat dari cerita yang dibagikan Mas Franky ini, sebetulnya itu juga mengarah pada pentingnya bagaimana pembangunan itu dilakukan dan didesain untuk jangka panjang juga gitu ya. Kadang kan banyak pembangunan infrastruktur itu juga cuma sekedar bangun, nggak berpikir secara jangka panjang. Lagi-lagi ke perilaku manusia yang ya karena kemarin itu juga bencana. Ketika sudah pernah terjadi, ini kan kita tarik ke 2024 ya, pernah terjadi kan otomatis ada cara belajar lagi itu loh. Ya. Ada pembelajaran dari pengalaman di 2007. Nah, hari-hari ini kan hal-hal itu juga luput keluhan ya, karena masifnya sejarah itu tidak seolah-olah tidak menguntungkan hari ini. Itu nggak pernah jadi pembelajaran gitu. Nggak masif jadi satu hal yang harus dirujuk dan dicari solusinya untuk hari ini gitu. Nah, kemarin kan juga sama, karena dengar di warung kopi ini pembangunan itu mendadak, ya udah sekedar dibangun aja. Tukang kan juga kebanyakan nggak dari sini semua kan, dari luar kan nggak tahu sosiologisnya dan geografisnya dulu di sini gimana kan nggak tahu juga. Pelibatan warga lokal ya. Setelah 2007 ya ada tindakan pelebaran sungai, remajaan dulu proyeknya, tapi kan nggak semua. Kabarnya kan mau diplengseng, ini kan cuma dilebarkan tok, ya udah nggak ada tindakan untuk kalau ini nggak diplengseng terus tidak kena aliran terus kan abrasi, lama-lama kan longsor. Nah ini penguatnya kan nggak ada, di kekuasaan itu juga kadang nggak jadi perhatian.